Halo Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba pusing, sulit bergerak, atau lelah tak wajar? Tahukah Anda, penyebabnya bisa datang dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, yang tampaknya biasa saja. Ya, tanpa disadari, beberapa kebiasaan makan yang sepele bisa meningkatkan risiko stroke, bahkan sebelum gejala serius muncul. Bayangkan, segelas teh manis pagi hari, sepiring gorengan favorit, atau minuman bersoda yang segar, ternyata bisa jadi bahan bakar untuk tekanan darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah. Saya sudah menemui banyak pasien lansia yang awalnya tidak menyangka, sampai akhirnya mereka mengalami gejala seperti nyeri kepala, pusing tiba-tiba, atau bahkan kesulitan bergerak. Cerita mereka mengingatkan kita bahwa menjaga pola makan itu lebih penting daripada yang kita kira. Di video ini, saya akan berbagi informasi penting tentang makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi, sekaligus memberikan tips praktis agar tetap bisa menikmati makanan tanpa menambah risiko stroke. Saya juga akan menceritakan pengalaman beberapa pasien yang berhasil menurunkan risiko mereka hanya dengan perubahan kecil tapi konsisten dalam gaya hidup. Sambil menonton, tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, klik subscribe, dan jangan lupa like video ini. Dengan begitu, Bapak dan Ibu ikut mendukung channel Lansia Sehat Abadi, dan kita bisa saling berbagi informasi penting untuk kesehatan lansia. Percayalah, sedikit perubahan setiap hari bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan jangka panjang. Jadi, mari kita mulai perjalanan menjaga tubuh dari risiko stroke bersama-sama, agar hari-hari Anda tetap penuh energi dan aman dari bahaya yang tidak terlihat. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan salah satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi bisa berdampak serius bagi kesehatan: minuman manis dan bersoda. Saya sering bertemu pasien lansia yang datang dengan keluhan pusing, mudah lelah, atau detak jantung tidak teratur. Awalnya, mereka tidak menyangka bahwa minuman favorit mereka setiap hari, seperti teh manis, kopi dengan gula tambahan, atau segelas soda dingin, bisa menjadi pemicu masalah ini. Menurut data dari World Health Organization atau WHO dan penelitian dari American Heart Association, konsumsi gula berlebih secara rutin dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah, dan meningkatkan risiko stroke iskemik. Tidak hanya itu, gula berlebih juga memengaruhi kadar insulin dan berat badan, yang secara tidak langsung bisa menambah risiko penyakit kardiovaskular pada lansia. Saya masih ingat seorang pasien berusia 68 tahun, Ibu Sari, yang setiap pagi memulai hari dengan segelas teh manis dan minuman bersoda di siang hari. Ia merasa sehat, tapi mulai sering merasakan sakit kepala tiba-tiba dan tekanan darah yang naik. Saat saya jelaskan kaitan antara gula tinggi dan risiko stroke, beliau cukup terkejut. Bersama-sama, kami mulai mengubah kebiasaan minumnya: teh tanpa gula, air putih, atau infused water dengan potongan lemon dan daun mint sebagai pengganti soda. Dalam beberapa minggu, tekanan darahnya lebih stabil, energi meningkat, dan keluhan pusing berkurang. Hal penting yang perlu diingat, bukan berarti Bapak dan Ibu harus sepenuhnya menjauhi rasa manis. Justru, penggantian secara bertahap dengan minuman rendah gula atau alami akan lebih mudah diterima tubuh. Misalnya, air hangat dengan irisan buah, teh herbal tanpa tambahan gula, atau susu rendah lemak. Studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan bahwa penggantian minuman manis dengan air putih atau teh herbal secara rutin dapat menurunkan risiko stroke hingga 20% pada lansia. Selain itu,
Minuman bersoda tidak hanya tinggi gula, tapi juga tinggi sodium atau natrium tersembunyi yang membuat tekanan darah melonjak diam-diam. Banyak pasien yang tidak menyadari bahwa satu kaleng soda bisa mengandung lebih dari 30% kebutuhan gula harian mereka. Tekanan darah tinggi yang berlangsung lama tanpa gejala nyata sering disebut silent killer karena bisa merusak pembuluh darah otak secara bertahap dan memicu stroke mendadak. Tips praktis yang bisa dilakukan di rumah adalah mengganti satu minuman manis setiap hari dengan air putih atau infused water, menambahkan sedikit potongan buah untuk rasa, dan membiasakan diri membaca label minuman sebelum dikonsumsi. Perlahan, lidah akan terbiasa dengan rasa alami dan tubuh akan lebih sehat. Bapak dan Ibu, cerita ini bukan hanya teori. Saya sudah melihat sendiri perubahan nyata pasien lansia yang melakukan langkah kecil ini. Energi mereka meningkat, tekanan darah lebih stabil, dan yang paling penting, mereka merasa lebih aman dari risiko stroke yang sering datang tanpa peringatan. Bapak dan Ibu, mari kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin sudah sering kita konsumsi tanpa terlalu memikirkannya. Garam dan makanan olahan. Banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan mudah lelah, pusing, atau detak jantung tidak teratur. Dan ternyata, kebiasaan makan sehari-hari memainkan peran besar dalam kondisi mereka. Saya ingin berbagi cerita nyata agar Bapak dan Ibu lebih mudah memahami dampaknya. Seorang pasien bernama Pak Budi, 72 tahun, rutin mengonsumsi makanan instan, sosis, dan saus siap saji hampir setiap hari. Beliau merasa sehat, tapi mulai sering merasakan pusing ringan dan sesekali pembengkakan di kaki. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi dan kadar natrium dalam tubuhnya melebihi batas aman. Kondisi ini umum pada lansia karena tubuh menjadi lebih sensitif terhadap garam seiring bertambahnya usia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, konsumsi garam yang berlebihan adalah salah satu faktor risiko utama hipertensi, yang merupakan pemicu stroke nomor 1 di dunia. American Heart Association juga menekankan bahwa rata-rata orang dewasa mengonsumsi sekitar 3.400 mg natrium per hari, padahal rekomendasi maksimal untuk lansia hanya 1.500 sampai 2.300 mg per hari. Natrium berlebih membuat pembuluh darah menegang dan tekanan darah meningkat, yang lama-kelamaan merusak dinding arteri otak. Selain itu, makanan olahan juga sering mengandung bahan pengawet dan lemak trans yang mempercepat proses aterosklerosis atau penumpukan plak di pembuluh darah. Saya melihat banyak pasien lansia yang setiap hari mengandalkan mie instan, nugget, atau snack siap saji. Awalnya mereka merasa nyaman dan praktis, tapi lama-kelamaan muncul keluhan mudah lelah, nyeri dada ringan, atau sesak napas. Solusi yang saya sarankan adalah mulai mengganti makanan olahan dengan menu segar yang mudah disiapkan. Misalnya, mengganti mie instan dengan sayuran rebus dan protein sehat seperti tahu, tempe, atau ikan. Gunakan garam rendah natrium, atau lebih baik lagi, gunakan rempah dan bumbu alami untuk menambah rasa. Studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan bahwa pengurangan garam dan konsumsi makanan segar secara konsisten dapat menurunkan risiko stroke hingga 25% pada lansia. Praktik sederhana lainnya adalah membaca label makanan sebelum membeli. Banyak produk yang terlihat sehat, tapi kandungan natriumnya tinggi. Membuat catatan harian asupan garam juga bisa membantu mengontrol jumlah natrium. Saya pernah membimbing seorang pasien lansia yang awalnya sulit menerima perubahan ini. Tapi setelah rutin mencatat dan mengganti makanan olahan dengan menu segar, tekanan darahnya kembali normal, energi meningkat, dan rasa lelah berkurang. Bapak dan Ibu, tubuh kita tidak bisa menoleransi garam berlebih tanpa konsekuensi. Cerita Pak Budi menunjukkan bahwa langkah kecil seperti mengganti makanan olahan dengan menu segar dan menurunkan konsumsi garam bisa membuat perbedaan besar. Ini bukan tentang menghindari semua makanan yang disukai, tapi tentang menyeimbangkan pola makan agar tubuh tetap sehat dan risiko stroke bisa diminimalkan. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kita nikmati, tapi sebenarnya bisa berdampak serius bagi kesehatan otak dan jantung kita. Lemak jenuh dan gorengan. Saya sering menemui pasien lansia yang rutin mengonsumsi gorengan atau makanan tinggi lemak. Dan awalnya mereka merasa sehat,
bahkan energik. Namun, seiring waktu, tubuh mulai memberi tanda, detak jantung yang tidak teratur, kolesterol tinggi, hingga keluhan mudah lelah. Saya teringat Pak Herman, 70 tahun, seorang pensiunan yang gemar menikmati gorengan setiap pagi dan sore. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa, tetapi suatu hari beliau datang dengan keluhan nyeri di dada ringan dan pusing. Saat diperiksa, kolesterolnya tinggi, tekanan darah meningkat, dan pembuluh darahnya sudah mulai mengeras. Pak Herman terkejut karena ia merasa hidupnya aktif dan sehat. Saya jelaskan bahwa konsumsi gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh secara rutin bisa menumpuk plak di arteri, termasuk pembuluh darah otak, sehingga risiko stroke meningkat. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa lemak jenuh meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah, yang menjadi faktor utama penyumbatan pembuluh darah. Data dari World Health Organization, WHO, juga menekankan bahwa makanan tinggi lemak jenuh dan trans meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan stroke, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya mulai menua dan lebih rentan terhadap penyumbatan. Gorengan sering dianggap praktis dan lezat, tapi minyak panas yang digunakan berulang kali menghasilkan senyawa oksidatif yang merusak dinding arteri. Saya melihat banyak pasien yang mengonsumsinya beberapa kali sehari, tanpa menyadari efek jangka panjangnya. Akibatnya, tekanan darah naik perlahan-lahan, plak menumpuk, dan aliran darah ke otak terganggu, sehingga resiko stroke mendadak meningkat. Solusi yang saya sarankan sangat praktis. Pilih sumber lemak sehat seperti ikan, alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Jika ingin mengonsumsi gorengan, batasi frekuensinya dan gunakan minyak berkualitas, tidak dipanaskan berulang. Memasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang bisa menjadi alternatif lezat dan lebih aman. Studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health membuktikan bahwa penggantian lemak jenuh dengan lemak sehat dapat menurunkan risiko stroke hingga 30% pada lansia. Selain itu, kombinasi pola makan sehat dengan aktivitas ringan setiap hari, seperti jalan kaki atau senam ringan, sangat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Saya pernah membimbing seorang pasien lansia yang sebelumnya rutin mengonsumsi gorengan setiap hari. Dengan mengganti sebagian gorengan dengan ikan panggang dan menambahkan jalan kaki 20 menit tiap pagi, tekanan darahnya menurun, kolesterol terkendali, dan beliau merasa lebih segar serta percaya diri menghadapi aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, lemak jenuh dan gorengan mungkin terasa nikmat di lidah, tapi tubuh kita memberi tanda ketika sudah terlalu banyak. Dengan mengganti sebagian lemak jenuh dengan lemak sehat dan mengurangi konsumsi gorengan, kita tidak hanya menjaga jantung, tapi juga melindungi otak dari risiko stroke yang diam-diam mengintai. Perubahan kecil ini, jika konsisten, bisa membuat perbedaan besar bagi kualitas hidup lansia, menjaga energi tetap tinggi, dan membuat hari-hari lebih aman dan nyaman. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan membahas kebiasaan yang sering dianggap aman, tapi sebenarnya bisa memberi efek besar bagi kesehatan otak dan jantung, yaitu konsumsi alkohol dan minuman berkafein berlebihan. Banyak pasien lansia yang rutin minum kopi, teh, atau segelas anggur di malam hari dan awalnya merasa tidak ada masalah. Namun, seiring waktu, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan darah naik, detak jantung tidak teratur, hingga gangguan tidur yang berkelanjutan. Saya masih ingat seorang pasien, Ibu Lestari, 65 tahun, yang setiap pagi mengawali hari dengan kopi kental, siang hari minum teh manis beberapa gelas, dan malamnya segelas anggur untuk relaksasi. Beliau merasa aktivitas sehari-hari tetap normal, tapi lama-kelamaan mulai sering pusing, sulit tidur, dan kadang jantung berdebar. Setelah saya periksa, tekanan darahnya tinggi dan ada beberapa gejala awal gangguan sirkulasi darah ke otak. Saya jelaskan bahwa kombinasi kafein dan alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi yang menjadi salah satu faktor utama stroke pada lansia. Menurut American Heart Association, konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah naik, irama jantung tidak teratur, dan meningkatkan risiko stroke hemoragik.
Sementara itu, kafein dalam jumlah tinggi, terutama dikombinasikan dengan gula atau minuman energi, dapat meningkatkan tekanan darah sementara dan mempercepat detak jantung. Meski efek kafein sering terasa sementara, bagi lansia dengan pembuluh darah yang mulai menua, efek ini dapat mempercepat kerusakan arteri otak. Kebiasaan ini sering sulit diubah karena terasa menenangkan atau membuat tubuh tetap bertenaga. Saya pernah membimbing Ibu Lestari untuk menurunkan konsumsi kafein secara bertahap, mengganti kopi pagi dengan teh herbal rendah kafein, minum air putih antara jam konsumsi teh, dan membatasi alkohol maksimal 1 kali seminggu atau memilih jus buah alami sebagai pengganti. Setelah beberapa minggu, tekanan darahnya lebih stabil, detak jantung normal, dan kualitas tidurnya membaik. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health juga menunjukkan bahwa lansia yang membatasi alkohol dan kafein secara konsisten memiliki risiko stroke lebih rendah hingga 15–20% dibandingkan mereka yang rutin mengonsumsi kedua zat ini berlebihan. Selain itu, tubuh menjadi lebih segar, energi meningkat, dan risiko iritasi pembuluh darah berkurang. Tips praktis bagi Bapak dan Ibu adalah mencatat jumlah konsumsi kopi, teh, atau alkohol setiap hari, memilih alternatif minuman sehat seperti air putih, jus buah alami atau teh herbal, serta mengatur waktu konsumsi agar tidak terlalu dekat dengan malam hari. Aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam ringan setelah minum juga membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Bapak dan Ibu, tubuh kita selalu memberi sinyal ketika ada kebiasaan yang membebani pembuluh darah. Mengurangi konsumsi alkohol dan kafein bukan berarti menghilangkan kesenangan, tapi menjaga tubuh tetap stabil dan melindungi otak dari risiko stroke yang diam-diam mengintai. Dengan langkah-langkah sederhana ini, energi harian meningkat, tidur lebih nyenyak, dan kualitas hidup lansia pun lebih baik. Mengubah kebiasaan minum sedikit demi sedikit bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan jangka panjang. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan itu harta yang paling berharga. Semua langkah kecil yang kita lakukan hari ini, mengatur minuman, membatasi garam, mengganti gorengan dengan lemak sehat, dan mengurangi alkohol serta kafein, akan melindungi tubuh dan otak dari resiko stroke yang diam-diam mengintai. Bagikan video ini ke keluarga, teman, atau grup WhatsApp, supaya orang-orang yang Bapak dan Ibu sayangi juga bisa mendapatkan informasi penting ini. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan perubahan kecil setiap hari bisa membuat perbedaan besar bagi kualitas hidup kita. Tetap perhatikan pola makan, rutin bergerak, dan jangan lupa cek kesehatan secara berkala. Semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu menjalani hari-hari lebih aman, lebih sehat, dan lebih bertenaga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga diri dengan baik.